Hanzab, setan pengganggu dan perusak sholat. Sholat adalah ibadah paling menentukan posisi seorang hamba di akhirat kelak. Jika sholatnya baik, maka baiklah nilai amal yang lain, begitu pula sebaliknya. Wajar jika iblis menugaskan tentara khususnya untuk menggarap proyek ini. Ada setan spesialis yang mengganggu orang sholat, menempuh segala cara agar sholat seorang hamba kosong dari nilai atau minimal rendah kualitasnya. Setan itu bernama Hanzab. Utsman pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, setan telah mengganggu sholat dan bacaanku." Beliau bersabda, "Itulah setan yang disebut dengan Hanzab. Jika engkau merasakan kehadirannya maka bacalah ta'awudz kepada Allah dan meludah kecillah ke arah kiri 3 kali." Hadis riwayat Ahmad. Utsman melanjutkan, "Aku pun melaksanakan wejangan Nabi tersebut dan Allah mengusir gangguan tersebut dariku." Melafazkan niat. Sebagaimana halnya dengan wudu, serangan pertama yang dilakukan setan kepada orang yang sholat adalah menyibukkan ia untuk melafazkan niat. Terkadang diiringi dengan gerakan aneh, dia membaca niat lalu mengangkat tangannya, lalu gagal dan diturunkan kembali tangannya. Dia ulangi lagi seperti itu berkali-kali hingga terkadang imam sudah rukuk atau sujud, sementara ia masih dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Niat dan usaha menghadirkan hati memang dituntut ketika hendak sholat, namun tak ada tuntunan sedikitpun bagi orang yang hendak sholat untuk melafazkan niatnya. Ibnul Qayyim al-Jauziyah di dalam Zadul Ma'ad berkata, Nabi memulai sholatnya dengan bacaan, Allahu Akbar. Dari Nabi beliau tidak membaca apapun sebelumnya dan tidak melafazkan niatnya sama sekali. Beliau tidak mengatakan, "Usyali, aku niat sholat anu karena Allah menghadap kiblat 4 rakaat sebagai imam, sebagai makmum." Tidak pula beliau mengatakan, adaan, atau keadaan, atau fardan, dan sebagainya. Semua itu adalah bid'ah yang tidak disebutkan sedikitpun dalam hadits yang syahih, atau do'if, tidak pula terdapat dalam musnad atau mursal, walau hanya 1 kalimat saja. Bahkan tak satupun sahabat mengerjakannya, tidak ada tabi'in yang menganggapnya baik, begitupun dengan 4 imam mazhab. Orang-orang belakangan yang membacanya keliru memahami perkataan Imam Syafi'i yang berbunyi, sholat itu tidak sebagaimana syaum, tidak ada orang yang memulai sholat kecuali dengan zikir. Mereka menyangka bahwa maksud beliau adalah melafazkan niat, padahal yang dimaksud tidak lain hanyalah takbiratul ihram. Ingat ini. Ingat itu. Serangan kedua, setan akan mendatangi orang yang tengah mengerjakan sholat untuk mengingatkan urusan di luar sholat. Maka berapa banyak orang yang jasadnya mengerjakan sholat namun hatinya sibuk menghitung laba rugi perniagaan, mengingat barang yang telah hilang, atau bahkan urusan, kebaikan, yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Tidak heran jika usai sholat seseorang menjadi ingat letak barang yang mana ia telah lupa sebelumnya. Setan rela membantu orang itu untuk mengingatkan dan menemukan barangnya kembali, asalkan sholat yang dikerjakan menjadi rusak dan tidak bermutu. Pernah di zaman salaf seseorang kehilangan barang, seseorang menyarankan agar ia mengerjakan sholat dan dia pun segera melaksanakan sholat. Ajaib, usai sholat tiba-tiba dia beranjak dari tempatnya dan mengambil barang yang telah dia ingat letaknya ketika sholat. Dia pun ditanya, "Apa yang Anda dapatkan ketika sholat?" Dia menjawab, "Aku mendapatkan bahwa setan mencuri perhatian saya dari sholat." Ada yang terlalu asyik dengan hayalan dan pikirannya tentang urusan di luar sholat, hingga dia lupa sudah berapa rakaat yang telah dia kerjakan. Tentang godaan setan ini, Nabi Muhammad bersabda, jika adzan untuk sholat dikumandangkan, setan akan lari terbirit-birit sambil mengeluarkan bunyi kentutnya sehingga tidak mendengar adzan. Jika adzan telah usai dia pun akan kembali menggoda. Ketika iqamah dikumandangkan, setan pun akan lari hingga usai iqamah. Setan akan mendatangi orang yang sholat lalu membisikkan ke hati seseorang sembari berkata, "Ingat ini, ingat itu." Setan mengingatkan apa-apa yang telah dia lupakan hingga seseorang tidak mengetahui berapa rakaat yang telah ia kerjakan. Hadis riwayat Bukhari. Ragu antara kentut dan tidak. Ada kalanya muncul dalam benak seseorang keraguan, apakah dia kentut ataukah tidak. Ini adalah keraguan yang dihembuskan oleh setan untuk mengacaukan sholat seseorang. Dia tidak lagi konsentrasi dengan sholatnya karena ragu, atau dia akan membatalkan sholatnya, lalu dia berwudu dan memulai sholatnya lagi, lalu akan digoda lagi dengan cara yang sama. Sehingga untuk satu sholat dia bisa mengulangi 3-4 kali berwudu.
Bisa dibayangkan, seandainya ada 5 orang saja dalam satu masjid yang terkena godaan ini, niscaya cukup membuat kacau jamaah yang lain. Untuk menangkal godaan tersebut, Nabi memberikan solusi dan informasi, jika salah seorang di antara kalian mendapatkan yang demikian itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya dan mencium baunya tanpa ragu. Hadis riwayat Ahmad. Di antara ulama ada yang menyebutkan bahwa hadits ini merupakan salah satu pengecualian dari hadits, tinggalkan apa yang meragukan dan ambil sesuatu yang tidak meragukan. Dalam kasus ini kita dilarang membatalkan sholat kendati berada dalam keraguan antara kentut dan tidak, kecuali jika mencium bau kentut atau mendengar suaranya. Mencuri perhatian. Kita juga sering melihat atau bahkan mengalami sendiri menengok ketika sholat terkadang tanpa terasa karena terbiasa. Ini juga tak lepas dari serangan setan yang ingin merusak sholat kita. Nabi ditanya tentang orang yang menoleh ke kanan dan ke kiri, beliau menjawab, itu adalah setan yang mencuri perhatian seorang hamba dari sholatnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Dawud. Untuk menangkal serangan ini, hendaknya orang yang sholat berusaha menghadirkan hatinya, bahwa dia tengah berhadapan dengan Allah yang Maha Berkuasa atas segalanya. Jika Anda malu atau takut menoleh ke kanan dan ke kiri ketika berbicara kepada pejabat, lantas bagaimana halnya jika Anda sedang berkomunikasi dengan Sang Pencipta dan penguasa para pejabat itu? Ar-Risalah. Jika setan suka mengatasnamakan orang banyak, sesungguhnya aku salah satu pemberi nasihat, setan modern demikian juga. Akhirnya, marilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tipu daya setan, seperti diajarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Katakanlah, aku berlindung dari Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Naas, ayat 1-6. Abu Zahra.